Bab 1546, minggir tidak. Tommy sudah mendapatkan kembali kendali atas 50.000 prajurit Maple Pavilion. Pemuda berbaju hitam itu tidak berani beromong kosong sama sekali. Dia langsung menjawab dengan cepat dan singkat. Pablo memukul meja sambil mengutuk. Sialan! Kamu pikir ini lucu? Tuan muda, saya tidak bercanda. Mario tiba-tiba menggila dan menyerahkan kekuatan militernya begitu saja. Sekarang orang-orang itu semua sudah kembali ke sisi Tommy. Jelas pemuda berbaju hitam dengan buru-buru dan terlihat sangat khawatir. Timothy perlahan meletakkan gelas anggurnya dan berkata dengan ekspresi kusut. Artinya Tommy sudah memegang komando atas 50.000 tentara bersenjata lengkap. Kalau begitu, dia bisa menyerang kapan saja. Mendengar pertanyaan ini, pemuda berbaju hitam itu mau tak mau mengangguk. Timothy perlahan menarik pandangannya dari pemuda tersebut, kemudian menghancurkan gelas anggur di tangannya. Bajingan! PVFT! Timothy membelalak dan menyemburkan seteguk cairan merah. Tidak ada yang tahu apakah cairan itu adalah anggur merah atau darah muntahan Timothy saking marahnya. Apa-apaan ini? Kepala si Mario itu terbentur atau apa? Rencana ini sudah kusiapkan dengan cermat sampai sekarang, tapi hasil yang aku dapatkan malah seperti ini. Bukankah sama saja dengan hanya berputar-putar dan balik lagi ke titik awal? Hah? Timothy langsung menggila. Dia mulai menghancurkan barang-barang di dalam ruangan. Pemuda berbaju hitam itu buru-buru mundur, membiarkan Timothy melampiaskan amarah sepuasnya. Di Pulau Waya milik keluarga Wijaya ini, semua orang tahu bahwa karakter Timothy penuh kekerasan dan tidak pandang logika. Kalau dia marah, dia tidak akan menahan diri sama sekali. Para pelayan juga sudah terbiasa dengan hal ini. Perang! Piang! Klap! Setelah menghancurkan ini itu selama hampir 3 menit, Timothy akhirnya kembali terduduk dengan terengah-engah. Kak Timothy, kita harus bagaimana? Tanya Pablo dengan suara yang dalam. Raut wajahnya juga tidak kalah kusut dari Timothy. 3 menit yang lalu, mereka masih berfantasi mengalahkan Valentino yang tidak mungkin akan sanggup melawan mereka. Mereka juga berfantasi bahwa mereka akan menjadi yang terkuat di negara Nagon. Dalam 3 menit saja, situasi tiba-tiba berubah. Jangankan Timothy dan Pablo, orang biasa saja tidak mungkin bisa terima kalau dihadapkan fakta seperti itu. Kita harus bagaimana? Apa yang bisa kulakukan karena si Mario gila itu? Mata Timothy dipenuhi tatapan dingin, benaknya terasa sangat tertekan. Pembelotan Mario ini benar-benar mengganggu rencananya secara keseluruhan. Jadi, bagaimana cara kita menghentikan Tommy? Sepertinya sebentar lagi dia akan kemari untuk membunuh kita. Kesombongan Pablo yang tadi sudah hilang dan kini digantikan dengan tatapan ngeri. Karena tadi Valentino belum datang, tentu saja dia sangat sombong. Namun, setelah tahu bahwa Valentino bisa membunuhnya kapan saja, mana mungkin dia tidak panik? Terakhir kali Valentino datang, Valentino meninggalkan trauma psikologis yang tak terhapuskan di benak Pablo. Timothy mendengus dingin dan berkata, dia mau datang? Mimpi saja terus. Karena sekarang kita tidak bisa mengandalkan si sampah Mario itu lagi, kita harus melakukannya sendiri. Ucap Timothy dengan cahaya dingin yang melintas di matanya. Dia awalnya menginginkan Mario yang mengambil tindakan dan menghancurkan Valentino, supaya dia bisa memperbaiki hubungan mereka. Agar keluarga Yoanda Kota Makmur tidak menyalahkan keluarganya, dia mengambing hitamkan Mario. Namun, karena sekarang dia tidak bisa lagi mengandalkan Mario, Timothy harus melakukannya sendiri. Apapun ceritanya, dia harus melakukan segala cara untuk mencegah kedatangan Valentino. Kak Timothy, maksud kakak adalah? Tanya Pablo dengan mata lebar. Suruh bawahan kita bunuh Tommy. Kalau saatnya sudah tiba, ada baiknya kalau kita bisa sekalian memutuskan hubungan dengan Michelle dan yang lainnya. Timothy mendengus dingin, lalu mengambil botol anggur merah dan langsung meneguknya banyak-banyak. Gigi putihnya ternodai anggur merah yang tampak seperti darah.
Sekilas, dia terlihat sangat menakutkan. Distrik selatan kota Neo, villa pribadi Mario. Michelle, kamu masih marah? Mario menarik kedua sudut mulutnya hingga membentuk senyuman. Tidak, kok. Memangnya aku bisa apa? Toh kamu sudah mengambil keputusan, yang bisa aku lakukan, ya, cuma mendukungmu. Bahkan kalau Valentino dan yang lainnya benar-benar mau berurusan sama kita, aku bakal baik-baik saja asal aku bersamamu terus. Bisik Michelle sambil bersandar di pelukan Mario. Kini, karakternya sudah kembali menjadi lembut dan menyenangkan. Tenang saja, tidak akan ada apa-apa. Selama ada aku di sini, tidak ada yang bisa menyakitimu. Ujar Mario dengan girang sambil tersenyum lembut. Michelle mengangguk, lalu berbisik. Mario, kalau kita masih mau tinggal lama di sini, aku rasa kita harus memasang CCTV. Ayahku pernah beli satu, tapi menurutku dia pasti tertipu. Mario merasa sedikit lucu ketika mendengar ucapannya itu. Masa, sih, seorang pria tua keras kepala seperti Aswin bisa dibodohi? Paman Aswin bisa dibodohi? Tanya Mario sambil tertawa. Bisa, dong. Ada orang yang bilang ke dia soal teknologi kamera tersembunyi yang terbaru. Kamera itu cuma berbentuk kotak kecil. Awalnya, aku bahkan tidak tahu benda itu buat apa. Aku cuma tahu benda itu selalu terpasang di atas kusen pintu kita. Oh ya, kamu pasti sudah pernah lihat kotak putih kecil itu, kan? Tanya Michelle dengan santai. Sepertinya pernah, ya? Jawab Mario diikuti anggukan. Entah sudah berapa banyak yang sudah dicabut, tapi aku masih punya banyak stok. Nanti aku tunjukkan deh. Ayahku itu, ya, dia pandai dalam segala hal, tapi dia malah kena tipu terus. Kata Michelle sambil menggeleng dengan tidak berdaya. Mario tersenyum lembut. Saat dia hendak berbicara lagi, tiba-tiba saja terdengar teriakan orang-orang dari lantai bawah. Mario, siapa itu? Tanya Michelle yang bangkit dari pelukan Mario ke posisi duduk. Jangan bicara dulu, coba aku dengar. Ujar Mario sambil mengernyit. Di saat yang bersamaan, kira-kira 200 meter dari villa Mario, puluhan mobil mulai berdatangan memenuhi villa. 30 mobil Hummer dengan mesin menderu yang telah dimodifikasi berhenti dengan serentak. Di depan mereka, Yanto dan puluhan pemuda yang berdiri menjaga gerbang itu masih berada dalam posisi menghadang. Bam! Chris yang datang dengan pistol mitraliur kecil, menendang pintu mobil dan langsung berjalan ke depan. Satu tangannya menahan pistol di bahunya, sedangkan tangannya yang satu lagi menunjuk hidung pemuda yang memimpin kelompok penjaga. Sialan! Kalian berani apa? Hah? Cepat buka pembatas itu sekarang juga! Kini, Chris tidak lagi takut. Kemarin, dia tidak berani membawa para bawahannya kemari. Situasi saat itu sangat tegang karena Mario masih memegang kendali atas lebih dari 10.000 prajurit. Andai dia tidak menangani situasinya dengan baik, kesalahpahaman sangat mungkin terjadi. Kalau Mario sampai mengira bahwa dia datang membawa para bawahannya untuk berperang dengannya, masalahnya akan menjadi sangat rumit dan kacau. Namun, sekarang buat apa lagi dia takut? 50.000 prajurit mereka semuanya sudah kembali ke distrik utara. Tuan Muda Chris, jangan bertindak seperti ini. Kali ini, aura pemuda yang memimpin itu juga telah menurun drastis. Peduli amat aku bertindak seperti apa? Tanpa mengatakan apapun, Chris langsung menendangnya. Terakhir kali aku di sini, kamu merasa hebat banget, kan? Hah? Apa kamu benar-benar mengira belasan senjatamu itu bisa bikin aku takut? Begini, ya. Kalau bukan karena aku khawatir nanti akan ada kabar buruk, kalian-kalian ini tidak ada apa-apanya bagiku. Kutanyakan sekali lagi, kalian mau geser atau tidak? Tanya Chris dengan marah. Tuan Muda Chris, tanpa persetujuan Kak Mario, kami tidak bisa membiarkan kalian lewat. Ujar pemuda pemimpin itu dengan ekspresi kusut. Hei. Chris terkekeh,
lalu tiba-tiba saja mengambil senapannya, menarik bautnya dan mengarahkannya ke lutut pemuda itu. Tanpa mengatakan apa-apa, dia langsung menarik pelatuknya. Bab 1547, pilihan tidak ada di tanganmu. Dor! 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 Seluruh senapannya bergetar. Chris menembakkan peluru secara gila-gilaan, seolah-olah mendapatkannya secara cuma-cuma. Kretek! Kretek! Agih! Belasan peluru itu semuanya tepat menembus lutut pemuda itu dan menghancurkannya tanpa belas kasih. Rasa sakit yang dirasakannya saat ini tidak bisa digambarkan dengan kata-kata. Ekspresi Chris bahkan tidak berubah sama sekali, wajahnya penuh dengan cibiran, sama seperti sedia kala. Tentu saja, dia tidak akan menunjukkan belas kasihan sedikit pun kepada pihak mata-mata yang sudah terungkap itu. Kalau bukan karena rencana Valentino selanjutnya, dia pasti sudah akan membunuh semua orang di sini saat ini juga. Trak! 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 Para bawahan yang berdiri di belakang pemuda itu melepas senjata masing-masing tanpa mengatakan apa-apa. Persetan kalian semua! Berani cari gara-gara denganku? Hah? Ayo, sini! Tembak saja kalau berani! Chris mencibir sambil melangkah maju langsung ke depan puluhan pemuda tersebut. Trak! 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 Di 30 mobil Hammer yang sudah dimodifikasi, ratusan prajurit Maple Pavilion menarik baut senjata mereka secara serentak, lalu membidik puluhan pemuda penjaga itu tanpa mengucapkan sepatah kata pun. 3, 2. Sebelum Chris sempat meneriakkan angka 1, Yanto sudah buru-buru membukakan gerbang pembatas. Para pemuda penjaga itu menundukkan kepala dengan patuh dan berdiri diam tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Persetan kalian semua, mau dikasih kesempatan sekalipun, kalian hanya bisa menjadi sampah tidak berguna. Chris mencibir dan berbalik, lalu masuk ke dalam mobil sambil menyimpan senapannya. Chris, untuk apa kamu seperti orang gila di sini? Tiba-tiba, terdengar seruan Mario yang berdiri di balkon. Benar, hari ini aku kesini untuk jadi orang gila. Chris sama sekali tidak repot-repot menyembunyikan kedatangannya, dia pun naik ke mobil dan mulai menyetirnya ke depan. Pergi sekarang juga, sialan! Jangan kira aku takut denganmu hanya karena aku sudah tidak punya prajurit. Mario berkata dengan marah. Dengan sekali telepon saja, 15.000 bawahanku akan langsung kemari. Dia mengira hari ini Chris benar-benar datang untuk memberinya pelajaran. Tidak usah banyak bicara. Mau kamu diambang kematian pun, hari ini aku akan meluruskan pikiranmu baik-baik. Chris menginjak gas dan menyetir mobilnya menuju tingkat pertama Villa Mario. Aku tidak mau, pergi sana. Ucap Mario sambil melambaikan tangannya dengan kesal. Pilihan tidak ada di tanganmu. Chris melangkah keluar dari mobil, lalu memerintah. Dorong pintunya sampai terbuka. Baik. Tanpa basa-basi, ratusan prajurit Maple Pavilion langsung melangkah maju seperti kumpulan penjahat. Mereka pun mendobrak gerbang dengan paksa beberapa kali hingga terbuka. Chris melangkah masuk sambil memegang pistol mitralyur. Setelah masuk ke ruang tamu, Chris mengamati sekeliling sebentar, kemudian langsung melihat ke atas. Aku beri waktu 10 detik. Kalau kamu turun sendiri, aku masih bisa ngomong baik-baik. Kalau sudah lewat dari 10 detik, aku akan naik sendiri dan sekalian seret Michelle turun juga. Teriak Chris ke tangga. Sialan! Dasar bandit! Orang gila! Suara Mario terdengar dari lantai atas. Benar, hari ini aku main teater, aku memang berperan jadi bandit. Chris duduk di sofa dengan kaki terlentang di atas meja, seolah-olah rumah ini adalah rumahnya sendiri. Chris sudah bisa menebak apa yang terjadi. Melihat keadaan Mario saat ini, kali ini dia tidak akan bisa membujuknya baik-baik. Dia harus memilih cara kasar. Kenapa lagi Valentino membiarkan Chris yang menjalankan tugas ini?
Beberapa tugas khusus memang harus diselesaikan orang yang khusus pula. Mario, jangan turun! Desak Michelle yang masih kebingungan. Meskipun Paman Liman sudah menyusun jalan keluar baginya, Michelle masih bimbang apa yang harus dia lakukan saat ini. Tidak apa-apa. Aku cuma turun sebentar. Dia tidak akan berani berbuat apa-apa padaku. Mario mengira Michelle mengkhawatirkan dirinya, jadi dia pun menepuk-nepuk kepala Michelle. Tapi, Michelle masih ragu. Tidak ada tapi-tapian, percaya saja padaku. Aku tahu betul sifat Chris yang busuk itu. Kalau aku tidak turun, nanti dia benar-benar akan naik sendiri. Kamu tunggu aku di sini saja. Kalau sudah selesai bicara dengannya, aku akan langsung naik lagi. Begitu mengucapkan kalimat itu, Mario langsung turun ke bawah. Michelle melihat Mario turun, lalu buru-buru masuk ke kamar dan mondar-mandir di dalam ruangan dengan sangat gelisah. Dia merasa seolah benar-benar sedang menunggu mati. Tindakan yang paling tepat baginya adalah segera pergi dari sini. Namun, di saat yang bersamaan dia tidak berani melawan Paman Liman, jadi dia terpaksa mempertaruhkan nyawanya. Dia bertaruh bahwa bahkan kalau Mario melihat detektor anti pengawasan miliknya, pria itu juga tidak akan mempertanyakan identitasnya. Di lantai bawah. Bajingan, kenapa mau bertemu denganmu saja pun sesusah ini, ha? Baru saja lewat 2 hari, Chris sudah kembali bertemu Mario. Dia pun tidak bisa menahan sarkasmenya. Kalau mau bicara, cepat katakan. Aku sangat sibuk. Ucap Mario dengan dingin dari atas tangga. Kenapa kamu mengirim prajurit kembali? Apa alasanmu? Chris berbasa-basi sebelum menyatakan alasan utamanya kemari. Itu bukan perintahku. Mereka sendiri yang mau kembali. Apa hubungannya denganku? Mario masih saja bersikap dingin. Hei, dasar bocah nakal. Sifatmu itu masih belum diperbaiki, ya. Chris sengaja mengejeknya, lalu melambaikan tangannya dan berkata, tutup radius 100 meter di luar. Sisakan 10 orang di dalam untuk membantuku. Siap? Semua prajurit segera mengikuti perintahnya dan berpencar ke sekeliling villa. Dalam keadaan begini, Michelle tidak bisa melarikan diri kecuali ada helikopter yang menjemputnya. Hari ini, Chris ingin memberitahu Mario kebenaran dulu, lalu dia akan menangkap Michelle. Mau ngapain kamu sebenarnya? Tanya Mario sambil melihat Chris lekat-lekat. Ayo, kita ngobrol di ruangan itu saja. Chris melambaikan tangannya dan berinisiatif berjalan menuju sebuah ruangan. Kalau ada yang perlu dikatakan, katakan saja di sini. Aku minta kamu segera pergi begitu urusanmu sudah selesai. Mario mendengus dingin. Pilihan tidak ada di tanganmu. Ikat dia. Chris melambaikan tangannya dan langsung masuk ke dalam ruangan tersebut. Kak Mario, maafkan kami. Tanpa basa-basi, 10 prajurit Maple Pavilion melangkah maju dan menahan Mario, lalu dengan paksa menariknya ke dalam ruangan. Dasar tidak sopan, benar-benar tidak sopan. Sialan kalian semua, dasar preman jalanan. Cepat lepaskan aku. Mario benar-benar marah dan terus berjuang agar bisa lepas. Tutup pintunya, jangan sampai ada yang bisa masuk. Perintah Chris sambil melambaikan tangannya. Mario menoleh sekuat tenaga dan berteriak. Chris, aku boleh saja berbicara sama kamu, tapi kalau kamu berani memanfaatkan kesempatan ini untuk menargetkan Michelle, aku pasti akan membunuhmu hari ini juga. Chris berhenti sejenak, kemudian berkata, tidak perlu pedulikan si Michelle, jaga saja pintunya baik-baik. Baik. Ke-10 prajurit Maple Pavilion itu pun pergi atas perintah Chris. Pintu pun tertutup, meninggalkan Chris dan Mario berdua di dalam ruangan. Pintu dan jendela ditutup rapat, sehingga suara dari dalam tidak akan terdengar di luar. Chris melambaikan tangannya sambil berkata, duduk, bicaralah. Setelah terjebak di dalam ruangan, Mario menjadi agak pasrah.
Kita akan melawan kota Kama. Kita berangkat besok. Kata Chris langsung ke intinya. Mario membeku sejenak, lalu berpura-pura berkata dengan tidak sabaran. Itu tidak ada hubungannya denganku. Aku tidak peduli apa yang akan kalian lakukan. Kak Valentino bilang, kamu tidak boleh tidak ikut dalam perjalanan ke kota Kama. Timpal Chris lagi. Begitu mendengar ucapan ini, Mario tiba-tiba membelalak dan hanya bisa terpaku di tempat. Seisi ruangan langsung menjadi hening. Fuh! Setelah sekian lama, Mario akhirnya menghela napas lega. Kemudian, dia duduk di sofa dan berkata dengan nada rendah. Aku tidak akan pergi. Kenapa? Hanya demi si mata-mata itu, kamu tidak mau pergi? Tanya Chris sambil menunjuk ke atas. Bab 154-8 Maretah. Dia bukan mata-mata. Balas Mario dengan tidak senang. Baik dia mata-mata atau bukan, ucapanmu maupun ucapanku tidak penting. Tapi, yang penting itu ucapan benda ini. Chris tersenyum sambil mengeluarkan sebuah tablet. Apa itu? Tanya Mario sambil mengerutkan kening dengan jengkel, tapi tubuhnya malah bergerak mendekat dengan sendirinya. Bentar, kamu harus siapkan mentalmu dulu. Chris menyingkirkan pikiran-pikiran lucu dari kepalanya dan berkata dengan serius. Kalau tidak siap, ini pasti akan menjadi pukulan besar bagimu. Mulut Mario bergerak, lalu dia menelan ludah dan berkata, coba putar videonya. Sep! Chris berhenti sejenak, lalu menghidupkan tablet dan meletakkannya di meja. Kemudian, dia menekan tombol di layar untuk memutar videonya. Oh, Begitu video diputar, serangkaian suara yang membuat orang malu langsung terdengar. Adegan pria dan wanita yang sedang diputar di tablet bahkan lebih membuat orang malu lagi. Mario menatap layar tablet itu sambil bertanya. Apa-apaan ini? Wajah Chris memerah. Dia pun buru-buru melangkah maju dan menutup tabletnya. Dia berdeham dan berkata, Bukan. Salah video. Ini tablet orang lain. Sial, kamu ini masih belum berubah, ya? Mario tidak bisa menahan tawanya. Dia pun tertawa terbahak-bahak. Setelah tertawa bersama, ketegangan di antara keduanya langsung menghilang. Di momen itu, mereka seolah-olah telah kembali ke masa-masa sebelumnya. Chris menggaruk kepalanya yang botak dan berkata dengan sungguh-sungguh. Aku benar-benar cuma salah tekan. Mario menatap Chris dan berusaha menahan senyumnya. Dia tidak bisa menahan perasaan lega di hatinya. Dia tahu, Chris mungkin sengaja menggunakan cara ini untuk mencairkan suasana. Jangan bahas yang tidak berguna lagi. Langsung ke intinya saja. Kata Mario dengan tenang. Chris mengangguk, lalu membuka folder yang sudah disiapkan jauh-jauh hari dan menekan layarnya untuk memutar video. Setelah itu, Chris mengeluarkan 2 batang rokok dan menggigit dua-duanya. Lalu, dia mengeluarkan mancis, menyalakan kedua rokok tersebut dan memberikan 1 batang kepada Mario. Bajingan! Dasar jorok! Mario terlihat jengkel, tetapi tetap menerima rokok tersebut dan mengisapnya. Kak, kalian pasti salah rumah, kan? Begitu video diputar, terdengarlah suara seseorang yang berkata demikian. Mario tercengang beberapa saat, lalu bereaksi. Ini! Tempat ini adalah rumah Michelle dan yang sedang berbicara adalah orang tua Michelle. Apa-apaan ini? Kalian ngapain? Kapan video ini direkam? Mario membuang rokok dari mulutnya, dia pun hendak pergi. Mario, dengarkan aku dulu. Sini. Kamu tonton saja dulu, kalau videonya sudah selesai baru kita bicarakan. Ujar Chris dengan serius. Sialan, aku tidak mau menontonnya. Tak aku sangka kalian benar-benar menyerang orang tua Michelle. Sudah berapa banyak hal busuk lain yang kalian lakukan di belakangku? Cuma orang bodoh yang mau tonton video begituan. Sialan! Mario benar-benar murka.
dia langsung mengambil tablet itu dan hendak membantingnya ke lantai. "Hentikan!" ujar Chris sambil menahan tangan Mario. "Chris, aku benar-benar jijik melihat tindakanmu dan Valentino. Kalian bilang tidak akan diam-diam menargetkan Michelle? Jadi, maksud kalian itu ini?" Mario mendengus dingin dan mendorong Chris, lalu mengangkat tablet itu tinggi-tinggi dan membantingnya ke atas meja. "Perang! Piang!" Tablet baru itu dihancurkan begitu saja oleh Mario. Layar tablet itu seketika menjadi gelap, diikuti pecahan-pecahan layar yang melesat ke segala arah. "Keluar!" Mario menunjuk ke pintu dan berkata dengan dingin. "Keluar! Sekarang juga! Masa lalu bisa aku abaikan, tapi mulai sekarang, jangan coba-coba ganggu hidupku dengan Michelle." Chris mengisap rokoknya dan melirik Mario, lalu mengusap pipinya. "Duduk dulu," kata Chris. "Keluar!" Mario tidak ingin mendengarkannya sama sekali. "Aku bilang duduk! Bajingan!" Chris melangkah maju dan menghempaskan Mario ke sofa. Mario tidak bisa lepas, tapi tetap berusaha berdiri. Chris menahan leher Mario dengan satu tangan, lalu menunjuk hidung Mario dengan tangan kanannya dan berkata, "Mario, dengarkan aku baik-baik. Kamu pikir Kak Valentino menargetkan keluarga Michelle di belakangmu? Pakai otak bodohmu itu dan pikirkan baik-baik. Buat apa Kak Valentino berbuat begini? Waktu Kak Valentino dibuat terluka parah oleh Ellen, ada pengkhianat yang hampir membuat nyawa Kak Valentino melayang. Di malam Pak Hendrik memerintahkan kita buat membasmi pengkhianat. Berapa banyak orang yang terbunuh? Kamu sendiri pasti jauh lebih tahu, kan? Lebih baik membunuh orang yang salah daripada melepas satu pelaku." Setelah mendengar perkataan Chris itu, Mario akhirnya menjadi sedikit lebih tenang. "Kalau Kak Valentino tidak mempertimbangkan hubungan kalian, kamu kira dia perlu repot-repot begini? Memangnya kenapa kalau dia asal meminta seseorang untuk membunuh keluarga Michelle? Kamu bisa apa? Kak Valentino bertindak sejauh ini dan sudi repot sendiri, apalagi tujuan semua ini kalau bukan demi kamu yang bodohnya minta ampun ini. Kamu masih saja tidak mengerti, hah?" Chris menatap Mario lekat-lekat dan menekan jari-jarinya ke hidung Mario dengan kuat. Dia menggertakkan gigi dan menggeram. "Aku kasih tahu, ya. Kalau kamu benar-benar masih tidak mengerti, tidak perlu coba pahami lagi. Hari ini juga, di sini juga, aku akan bunuh kamu dan Michelle supaya aku tidak usah buang-buang waktu lagi di sini." Mario juga balik menatap Chris dengan geram, napasnya agak tersengal-sengal. "Seberapa jauh Kak Valentino harus bertindak di belakangmu dan seberapa banyak dia harus menderita dalam diam, semata-mata supaya kamu bisa hidup tenang di sini? Selain harus mengkhawatirkan si mata-mata itu, dia juga harus menanggung kesalahpahamanmu. Bahkan rencana pergi ke kota kamu pun jadi kacau karena kamu yang bodoh ini. Dasar sialan! Pikirkanlah! Untuk apa Kak Valentino melakukan semua ini? Dia bisa saja pakai cara gampang dan langsung membunuh semua tersangka. Tapi, dia tidak begitu. Kalau bukan demimu, demi apa lagi, idiot?" Chris berbicara panjang lebar dengan frustasi, lalu menghempaskan Mario ke samping dan menyalakan sebatang rokok lagi. Mario duduk di sofa dengan tatapan linglung. Setelah beberapa saat, dia mengusap wajahnya dan berkata dengan suara serak, "Coba minta Kak Valentino kirimkan videonya lagi. Kali ini akan kutonton sampai habis." Setelah mendengar itu, Chris baru menoleh dan berkata dengan bangga, "Ada-ada saja kamu ini. Tidak perlu, aku tahu betul bagaimana sifatmu itu, makanya aku sudah siapkan 2 tablet." Setelah itu, Chris langsung meletakkan sebuah tablet yang baru di atas meja. Video yang sama kembali diputar. Kali ini, Mario tidak berkomentar lagi dan hanya menonton dengan sangat serius. Dari saat Ibu Michelle membukakan pintu sampai akhir, semuanya direkam dengan jelas. Namun, saat melihat Ibu Michelle ditodong pistol di dahinya, Mario tidak bisa menahan emosinya dan secara spontan mengepalkan tinjunya.
Karena bagaimanapun juga, di dalam hatinya orang itu tetaplah ibu mertuanya. Est, jangan emosi, tonton dulu sampai habis. Ujar Chris sambil menahan Mario. Mario mengembuskan napas panjang dan lanjut menonton sambil menahan emosinya. Belasan anak muda dalam video mulai mencari-cari seisi rumah Michelle. Mario menggertakkan gigi dan terus menonton. Bab 1549, dia adalah mata-mata keluarga Wijaya. Aswin dan istrinya muncul di layar dan terlihat sedang menjawab pertanyaan. Saat ditanya apakah Michelle benar adalah putri mereka, mata Aswin jelas terlihat menghindar. Meskipun dia menjawab ya, tidak ada satupun foto masa kecil Michelle yang bisa mereka tunjukkan sebagai bukti. Ini. Mario mulai merasa ragu. Mendengar penjelasan Aswin, Mario agak tidak percaya. Bahkan kalau mereka pernah pindah rumah, tidak mungkin foto anak mereka bisa terselip atau hilang begitu saja, bukan? Namun, meskipun agak tidak masuk akal, hal ini tidak cukup untuk membuktikan apa-apa. Mario menyalakan sebatang rokok, dia terus menonton video itu. Prak! Tiba-tiba, dari video itu terdengar suara yang membuat orang terkejut. Sebuah pistol hitam yang mengkilap dilempar pemuda itu ke atas meja. Aku ingatkan untuk yang terakhir kalinya. Kalau kalian jawab dengan jujur, mungkin kalian masih bisa hidup. Tapi kalau kalian bungkam terus dan nanti terjadi masalah besar, kalian tidak akan bisa selamat. Kata pemuda itu dengan datar. Itu namanya mengancam. Ujar Mario dengan agak kesal. Chris mengabaikan Mario, dia hanya mengisap rokoknya dengan tenang. Lagi pula, dia tidak perlu banyak bicara. Setelah menonton video itu, Mario akan memahami semuanya. Michelle bukan putri kandung kami, dia juga bukan anak adopsi kami. Sebaliknya, dia sendiri yang datang ke kami dan menyuruh kami pura-pura jadi orang tuanya. Kami juga diberikan sejumlah besar uang. Saat itu, kami kebetulan sedang dalam perjalanan kembali ke kota Neo. Tanpa pikir panjang, kami pun sepakat. Dalam video tersebut, Aswin mengucapkan kata demi kata sambil menundukkan kepalanya. Apa? Mata Mario melebar mendengar ucapan ini, dia terlihat sangat terkejut. Orang tua Michelle, palsu? Selain itu, mereka juga setuju karena Michelle memberi mereka uang dalam jumlah besar. Atas dasar apa Michelle melakukan hal itu? Detak jantung Mario mulai berdetak kencang tanpa dia sadari. Hal ini sama sekali tidak pernah melintas di pikirannya sebelumnya. Dia hanya merasa bahwa Pak Tua Aswin itu sangat kaku dan orangnya serius. Sekarang, setelah dipikir-pikir, apakah itu semua karena mereka sedang berpura-pura? Setelah kami kembali ke kota Neo bersama-sama, kami pindah ke kompleks ini. Tidak ada seorang pun di sini yang mengenal kami. Dia meminta kami buat mengumumkan kalau dia itu putri kami. Seluruh informasi identitasnya dia peroleh sendiri. Lalu, setiap hari dia selalu keluar entah kemana. Dia juga berteman dengan orang-orang berpendidikan tinggi. Kemudian, dia bertemu Mario. Lanjut Aswin. Mendengar ini, detak jantung Mario menjadi lebih cepat lagi. Dari mana dia kenal Mario? Selain itu, apa dia pernah bilang yang lain lagi? Apa kalian tahu identitas aslinya? Pemuda dalam video itu mengajukan beberapa pertanyaan berturut-turut sambil mengernyit. Tidak, dia tidak pernah bercerita panjang lebar ke kami. Kami juga tidak berani campur tangan dalam urusannya. Tapi, dia pernah meminta kami mengikuti arahannya. Dia meminta kami untuk bersikap sangat dingin terhadap Mario dulu, lalu perlahan mengubah sikap kami dengan alami supaya Mario merasa kami perlahan menerimanya. Kini, Aswin benar-benar tidak berani menyembunyikan apapun lagi. Dia langsung menjawab apapun yang ditanyakan. Tapi, kami benar-benar tidak tahu soal identitas aslinya dan juga tidak berani bertanya. Tambah istrinya Aswin. Pemuda itu mengangguk dan bertanya lagi. Apakah ada hal lain yang mau kalian tambahkan? Oh, iya. Kemarin lusa setelah Michelle pulang, dia bilang kotak kecil di atas pintu berkedip. Katanya dia sedang diawasi. Karena itu,
Dia meminta kami mencari kesempatan untuk menyebut nama Mario dan mengatakan dia suka pada Mario. Jawab istri Aswin sambil menunjuk ke kusen pintu. Layar video tiba-tiba berbalik ke kotak kecil di atas kusen pintu. Kalau dilihat dari monitor sinyal canggih semacam itu, fungsi utamanya kemungkinan besar adalah anti pemantauan. Ucap seseorang dari samping. Chris menepuk pundak Mario, lalu bertanya. Bagaimana? Waktu kami sedang memeriksa alatnya, suaranya keluar dari alat ini. Justru dia tidak bilang apa-apa karena dari dulu dia memang sudah tahu kalau kami sedang memantaunya. Sudah mengerti belum? Tanya Chris sambil mencibir. Mustahil, tidak mungkin, ini tidak mungkin. Mario membelalak dan terus menggeleng sambil berkata. Dia memang suka sama aku. Dia pasti bukan pura-pura. Mario, pikirkan cibiran Michelle sebelum monitor berbunyi setelah memasuki pintu. Pikirkan juga nada bicaranya yang tiba-tiba berubah. Ujar Chris lagi untuk mengingatkan Mario. Mario mendongak, dia menatap Chris dengan tatapan kosong. Lalu, di video itu juga jelas-jelas terlihat ada gantungan pakaian di ruang tamu. Jadi, untuk apa dia menyimpan pakaian kembali ke kamar? Itu karena dia keluar untuk mengatur rencana dengan Aswin dan istrinya. Itu hanya akting mereka saja supaya kita tertipu. Sekarang kamu sudah percaya, kan? Dia itu seorang mata-mata. Kata Chris dengan datar. Mario tiba-tiba mendongak dan berkata sambil menatap Chris. Aku tidak percaya. Ini tidak cukup untuk membuktikan kalau dia itu mata-mata keluarga Wijaya. Dari mana ini bisa jadi bukti kalau dia itu mata-mata keluarga Wijaya? Mario berujar lagi dengan nada menegaskan. Bagaimana kalau dia benar-benar suka padaku dan ini hanya sekadar caranya untuk mendekatiku? Chris menggeleng-geleng dan bergumam. Iki manusia yang sedang jatuh cinta memang di bawah 0, ya? Kamu tonton saja dulu. Kak Edward, coba lihat ini. Terdengar seruan seseorang dari video. Kemudian, kamera mulai bergerak. Tak lama kemudian, layar menunjukkan kamar Michelle. Mario menelan liur dengan gugup, mengepalkan tangannya di lutut dan duduk tegak dengan cemas. Di layar, sebuah kotak kecil ditemukan di bawah kasur Michelle. Ada banyak peralatan kecil yang terlihat mirip dengan isi detektor anti pemantauan. Mario tiba-tiba teringat sesuatu dan berkata, Michelle pernah bilang soal benda ini. Dia bilang ayahnya membeli kamera tingkat tinggi tapi ternyata barang palsu, jadi dia membeli yang ini. Mulut Chris mencibir, tetapi dia mengabaikan ucapan Mario. Itu karena di video tersebut, pemuda itu sedang mengeluarkan sebuah buku catatan dari kotak itu. Dengan kualitas kamera definisi tinggi, bahkan tulisan-tulisan di buku catatan tersebut bisa tertangkap dengan jelas. Apalagi ini? Tanya Mario dengan bingung. Plap! Tanpa basa-basi, Chris mengeluarkan sebuah buku catatan dan melemparkannya ke depan Mario. Ini bukunya. Di dalamnya ada berbagai nomor telepon yang semuanya adalah nomor mata-mata. Kebanyakan adalah anggota kelompok kita. Ucap Chris menjelaskan. Mario membuka buku catatan itu dan membacanya dengan mata terbelalak. Bagaimana kamu bisa yakin kalau isi daftar ini semuanya adalah mata-mata? Sekalipun mereka adalah mata-mata, kenapa kamu yakin ada yang aneh dari Michelle? Tanya Mario dengan suara serak sembari melihat isi buku itu. Mario, sebenarnya kamu sendiri juga bisa menilai apakah tindakan Michelle itu mencurigakan atau tidak. Hanya saja kamu tidak mau menerima kenyataan karena obsesimu itu. Coba kamu pikirkan. Bagaimana seorang lulusan universitas yang baru saja kembali dari luar bisa punya begitu banyak nomor telepon orang di sini? Kata-kata Chris kali ini benar-benar membuat Mario tercengang. Benak dan akal sehat Mario berkecamuk. Dia benar-benar tidak sudi menerima kenyataan ini. Mario membuka kedua tangannya dan kembali berbaring di sofa dengan ekspresi kesakitan. Buku catatan di tangannya juga perlahan jatuh ke lantai. Mario berusaha mencari cara untuk membantah kenyataan atau poin kunci yang dikatakan Chris. Namun, dia tidak dapat menemukan satupun hal yang salah.
Semua bukti mengarah ke Michelle. Michelle sangat mungkin adalah mata-mata keluarga Wijaya yang berperan penting. Prak! Chris berdiri dengan tenang dan mengeluarkan sebuah pistol hitam, lalu perlahan meletakkannya di atas meja. Masalah kalian sendiri sudah sepantasnya kalian selesaikan sendiri. Begitu masalah ini selesai, kita kembali bersama untuk persiapan menyerang kota Kama. Setelah berkata demikian, Chris berjalan ke depan jendela dengan kedua tangan di belakang dan menunggu tanggapan Mario sambil melihat keluar dengan tenang. Bab 1550, saatnya mengambil keputusan. Pistol itu terpampang tepat di depan matanya. Setelah mendengar ucapan Chris, rasa sakit di mata Mario terlihat semakin mendalam. Wanita yang paling dia cintai mendekatinya dengan maksud tersembunyi. Wanita itu ternyata adalah mata-mata yang dikirim oleh pihak musuh. Baik itu Mario atau siapapun di dunia ini, tidak mungkin bisa menerima kenyataan semacam ini dengan mudah. Fu! 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 Mario kembali berbaring di sofa dan terengah-engah seolah sedang mengalami serangan asma. Saat ini di dalam tubuhnya, seolah-olah ada pisau kecil yang sedang menyayat hatinya. Sakit sekali, rasanya seperti tercekik. Kalau orang tidak pernah mengalami yang namanya cinta, tidak akan mengerti rasa sakit semacam ini. Chris tidak lagi mendesak Mario untuk saat ini, dia hanya merokok dengan diam di sisi jendela. Di usianya yang tidak muda lagi, tentu saja Chris sudah pernah mengalami perasaan dikhianati yang sedang dirasakan Mario saat ini. Karena itu, dia tidak mendesak Mario. Lagi pula, dia sudah menunggu begitu lama untuk sampai di saat ini. Menunggu sebentar lagi juga tidak masalah. Kenapa dia adalah mata-mata? Kenapa kamu adalah mata-mata? Kamu yang begitu baik, pendiam dan sempurna. Mario terus bergumam sendiri, diikuti air mata yang jatuh dari sudut matanya. Begitu tetes pertamanya jatuh, air mata Mario bagaikan manik-manik yang benangnya terputus. Rasa sedihnya tidak dapat dibendung sama sekali. Mario, sudah saatnya kamu memutuskan. Semuanya sudah berakhir. Kalian tidak akan bisa berakhir bersama. Chris tidak bisa menahan keinginannya menasihati Mario. Keluar! Keluar kamu! Mendengar nasihat ini, amarah Mario seketika meledak. Dia pun menoleh dengan marah dan memelototi Chris sembari berkata, "Ini semua perbuatan kalian, kan? Orang tua Michelle kalian suap, isi kotak kecil itu juga kalian yang buat, kan? Coba jawab, benar atau tidak? Ini semua rencana kalian, kan?" Suara Mario menjadi semakin keras, bahkan mungkin saja akan mencapai lantai 2. Chris cepat-cepat menahan Mario dan menutup mulutnya, lalu mengancam dengan suara rendah. "Kamu gila? Hah? Bagaimana kalau yang di atas sampai kedengaran? Coba jawab, ini semua rencana kalian atau bukan?" Tanya Mario dengan dingin. Chris mengernyit, lalu menatap Mario dan bertanya, "Mario, coba kamu dengar ucapanmu sendiri. Kamu rasa itu masuk akal atau tidak? Kamu kira ini lucu? Sama sekali tidak lucu." Jawab Mario dengan gigi terkatup sambil memelototi Chris. Chris berhenti berbicara, dia hanya menatap Mario. Mario menatap Chris selama hampir 30 detik, lalu menarik pandangannya dan berjongkok sambil menangkup kepalanya. Semua ini konyol, benar-benar konyol, menggelikan. Mario memegang kepalanya dengan kesakitan. Awalnya dia berjongkok di lantai, tapi perlahan jatuh dan ambruk ke lantai. Dia juga tahu bahwa apa yang dia katakan barusan hanyalah sebuah argumen kosong. Karena bagaimanapun juga, alam bawah sadarnya membuat dirinya tidak mau menerima kenyataan ini. Namun, kenyataan adalah kenyataan. Mau kamu terima atau tidak, kenyataan tetaplah kenyataan. Mario, aku ingatkan sekali lagi. Sekarang sudah saatnya kamu memutuskan. Perjalananmu masih panjang, kita masih harus menyerang kota Kama. Setelah kita jatuhkan kota Kama, aku akan bawakan semua gadis cantik di sana. Kamu tinggal pilih mau yang mana. Chris ikut berjongkok, lalu menarik Mario agar bangkit. Sembari berbicara,
Chris menunjuk pistol di atas meja. Mario masih termangu. Bahkan kalau Michelle benar-benar adalah orang dalam pihak musuh, memangnya dia sanggup menodong pistol ke Michelle? Mario duduk di sofa dan bertanya dengan lemas. Apa ini yang dimaksud Kak Valentino? Tidak, Kak Valentino sebenarnya punya rencana lain, tapi menurutku rencana Kak Valentino terlalu merepotkan. Caranya tidak sesederhana caraku ini. Kalau kamu tidak sanggup, biar aku saja, kata Chris dengan suara yang dalam. Mario menggeleng sambil berkata, aku masih merasa dia bukan mata-mata keluarga Wijaya. Kalau dia benar-benar dari pihak Timothy, malam itu Kak Valentino sendirian di dalam ruangan dengannya. Akhirnya, Kak Valentino kebanyakan minum dan tertidur. Kalau dia benar-benar dari pihak Timothy, apa dia akan melepas kesempatan sebagus itu? Dia pasti sudah membunuh Kak Valentino. Semakin lama Mario berpikir, dia merasa analisisnya semakin masuk akal. Pada saat ini, dia bukan sekadar tersesat lagi, tetapi sudah terjebak di jalan buntu dan kehilangan kewarasannya. Bacot! Memangnya buat apa dia bunuh Kak Valentino? Tujuan Timothy itu membuat kita hancur dari dalam, paham? Chris mengerutkan kening dan berkata dengan datar. Membuat reputasi Kak Valentino hancur dan membuat semua orang memberontak itu jauh lebih menyenangkan daripada langsung membunuhnya, kan? Mario kehilangan kata-kata. Dia sedang mencoba segala cara untuk membelah Michelle. Namun, semua alasan yang dia pikirkan tidak akan berguna. Chris pasti bisa dengan mudah mematahkan semua argumennya. Di sisi lain, Chris menghela napas dalam hati. Sepertinya dia benar-benar harus mengikuti rencana Valentino. Tingkat keras kepala Mario dalam menghadapi masalah ini benar-benar sesuai dengan perkiraan Valentino. Aku ada pertanyaan lain. Bahkan kalau dia benar-benar mata-mata mereka, memangnya pantas bagi Kak Valentino untuk melakukan hal itu padanya? Memangnya pantas bagi Kak Valentino buat memperkosa Michelle? Bahkan kalau dia memang mata-mata, dia tetaplah calon istriku. Mario tiba-tiba mengangkat kepalanya, seolah-olah telah mendapatkan secercah harapan terakhir. Mendengar pertanyaan ini, Chris juga tercengang. Dia tidak menyangka Mario akan mengajukan pertanyaan seperti itu, karena akhir dari masalah ini sudah jelas. Jelas sekali bahwa Michelle sengaja memanfaatkan masalah ini untuk mengadu domba Mario dan Valentino. Namun, karena saat ini Mario hanya sedang mencari alasan, Chris jadi merasa sangat tidak berdaya. Aku tahu jawaban apa yang akan kamu berikan. Kamu pasti akan bilang kalau ini hanya taktiknya. Memangnya masuk akal kalau aku bilang yang aku lihat itu palsu? Bahkan kalau dia bermaksud memanfaatkan masalah ini buat menghancurkan hubungan kita, Valentino tetap menidurinya. Aku tidak salah, kan? Ujar Mario dengan gigi terkatup. Mario, kamu masih saja ngotot, ha? Coba kamu pikirkan. Memangnya kamu melihat Kak Valentino menidurinya dengan mata kepalamu sendiri? Hanya dengan satu rekaman itu saja, kamu langsung menghakimi Kak Valentino? Coba saja kamu tiduri dia satu kali lagi. Coba kamu nilai sendiri apakah ini kali pertamanya atau bukan? Kamu jelas tahu, semua bukti ini sudah lebih dari cukup untuk membuktikan ada yang salah dengan Michelle. Tapi kamu masih ngotot tidak mau terima. Memang benar, kamu ini idiot. Kata Chris dengan agak menekan. Sekarang di mata Chris, Mario memihak Michelle dan menyalahkan Valentino dengan tidak masuk akal. Padahal hatimu sudah yakin, tapi kamu masih ngotot berdebat yang tidak berguna denganku. Lupakan saja, aku malas bicara denganmu lagi. Aku langsung habisi Michelle saja supaya dia tidak bisa bikin masalah lagi. Chris mengambil pistol di atas meja dan bergumam. Seharusnya aku tidak mendengarkan Kak Valentino. Urus dilema hatinya dulu apa-apaan itu. Kamu tenangkan diri dulu di sini. Aku mau ke atas untuk menghabisi Michelle, kamu tenangkan diri pelan-pelan saja. Mario meraih tangan Chris dan berkata, Jangan. Aku mohon, jangan bunuh Michelle. Mendengar ucapan Mario yang sangat memohon itu, Chris pun berhenti dan menghela napas panjang. Sebenarnya apa yang masih ingin kamu pertahankan?
Memangnya menerima kenyataan sesulit itu, ya? Tanya Chris dengan tidak berdaya. Mario mengusap ujung hidungnya, lalu berkata sambil menunduk. Bahkan kalau dia benar-benar orang dalam keluarga Wijaya, dia tidak pernah menyakiti maupun membunuh siapapun di pihak kita. Bab 1551, merasa bersalah. Walau dia bersalah, dia tidak seharusnya mati. Chris mendorong Mario, lalu mendengus dingin dan berkata, "Itu karena dia belum sampai titik itu saja. Coba kamu lihat mata-mata lain. Kalau mereka ke medan perang sebagai pihak kita sekalipun, kamu kira mereka tidak akan menembak kita dari belakang? Jadi, menurutmu lebih baik kita jangan bunuh Michelle dan biarkan dia berkeliaran di kota Neo saja?" Mendengar ucapan ini, Mario lagi-lagi kehilangan kata-kata. Chris benar. Faktanya, dalam hatinya Mario sudah tahu kebenaran ini, tetapi obsesi di dalam hatinya membuatnya tidak mau percaya. Aku tangani sendiri saja. Izinkan aku menghabiskan 1 malam lagi bersamanya. Besok pagi, aku pasti akan memberikan jawaban yang memuaskan kepada Kak Valentino. Mario terdiam untuk waktu yang lama, lalu perlahan mengangkat kepalanya dan menatap Chris dengan mata memerah. "Izinkan aku bersama dia 1 malam lagi ya?" Tanya Mario sekali lagi. Chris menatap Mario untuk waktu yang cukup lama, lalu mengangguk dan menyimpan pistolnya. Chris menoleh dan berkata, "Tapi ada sesuatu yang harus aku bilang ke kamu. Katakanlah." Jawab sambil Mario mengangguk. Chris menyampaikan pesan Valentino kepada Mario tanpa kurang sedikit pun. Mario mendengarkan dengan saksama, lalu mengangguk tanda mengerti. Chris menghela napas dan menepuk pundak Mario. Setelah itu, dia pun pergi bersama para bawahannya. Mereka datang dan pergi dengan cepat. Tak lama kemudian, mereka sudah menghilang tanpa jejak. Ini adalah pilihan Mario. Sebagai sahabat, Chris memilih untuk menghormati pilihannya. Begitu pergi dari tempat Mario, Chris langsung menjalankan rencana Valentino yang selanjutnya. Setelah melihat Chris dan yang lainnya pergi, suasana hati Michelle yang awalnya gelisah akhirnya menjadi sedikit lebih tenang. Babak melawan Chris sudah selesai. Setidaknya, Michelle sendiri merasa dia sudah melewati babak ini. Namun, dia masih belum tahu bagaimana situasi di pihak Mario. Chris pasti menunjukkan video itu ke Mario. Mario akan mempercayainya atau tidak, ya? Michelle terlihat cemas. Hatinya sangat bimbang. Mario duduk sendirian di lantai bawah untuk waktu yang lama sebelum akhirnya naik ke lantai 2. Michelle menghampiri Mario dan memeluknya, lalu bertanya dengan khawatir. "Mario, sudah selesai? Untung kamu baik-baik saja, syukurlah." "Iya, aku tidak apa-apa. Memangnya dia bisa melakukan apa padaku?" Mario memeluk Michelle sambil tersenyum lembut, tetapi di matanya terbesit suatu tatapan yang rumit. Untuk pertama kalinya, wanita dalam pelukannya ini memberinya perasaan seperti orang asing. Satu ranjang beda mimpi. Peribahasa itu sangat cocok menggambarkan situasi dirinya dan Michelle, kan? Semakin lama Mario memikirkannya, semakin besar rasa sakit yang dia rasakan. Rasanya seperti ditusuk dengan sebilah pisau tajam tepat di jantungnya. Michelle meringkuk dalam pelukan Mario dan bertanya dengan lembut. "Chris bilang apa?" "Dia tidak bilang apa-apa. Dia hanya kasih lihat sebuah video." Jawab Mario dengan santai. "Video apa?" Telinga Michelle langsung berdiri, jantungnya juga berdetak kencang. Namun, dia segera mengubur perasaan cemasnya itu. Sikap Mario saat ini menunjukkan bahwa situasinya belum mencapai titik terburuk. Mario merasa aneh memeluk Michelle. Dia terkekeh sambil berkata, "Bukan apa-apa. Hanya video tentang keluargamu, katanya kamu itu orang dalam atau apalah itu. Tapi aku sama sekali tidak percaya. Ya, mana mungkin Michelle kesayanganku ini adalah mata-mata? Aku lebih bisa percaya kalau dia bilang orang tuamu yang jadi mata-mata. Tidak mungkin aku percaya kamu itu mata-mata." Kata Mario dengan nada yang sangat serius, sehingga Michelle tidak bisa mendeteksi apapun yang tidak wajar.
Oh, begitu? Tapi, apa isi videonya? Tanya Michelle dengan santai juga. Aku tidak tonton, cuma kelihatan bagian awalnya. Ibumu ditodong pistol, jadi aku langsung membanting tabletnya. Mario memaksakan sebuah senyuman dan berkata, habis itu, aku bertengkar dengan Chris dan menyuruh mereka pergi. Fuh! Michelle diam-diam mengembuskan napas lega. Akhirnya, dia menurunkan kewaspadaannya. Untungnya Mario masih mencintainya, jadi dia tidak ketahuan. Mario tidak mengatakan apa-apa lagi. Dia hanya menundukkan kepalanya dan dengan lembut mencium wajah Michelle, lalu perlahan mencium leher wanita itu. Michelle awalnya membeku, tapi dia tidak mampu menahan diri dan membiarkan Mario menciumnya. Saat ciumannya mencapai bagian yang lebih sensitif, Mario dengan lembut menanyakan sesuatu. Wajah Michelle memerah. Dia menundukkan kepalanya dan diam-diam menanggapi. Jauh di lubuk hatinya, dia benar-benar menyimpan perasaan terhadap Mario, jadi dia tidak menolak Mario. Namun, dia tidak pernah lupa akan misinya. Tidak apa-apa. Toh, sebentar lagi kita akan menikah. Ucap Mario sambil tersenyum. Saat mengatakan ini, Mario menertawai diri sendiri dalam hati. Michelle perlahan mendungak menatap Mario. Dia tidak tahu lagi seperti apa perasaannya saat ini. Tak disangka, dia mengangguk-angguk dengan perlahan. Mario menggendong Michelle dan berjalan masuk ke kamar, lalu menurunkan wanita itu ke kasur dengan lembut. Wajah Michelle semakin memerah. Dalam hati, dia menghela napas pelan dan membatin, anggap saja sebagai bayaranmu. Matahari sore masih agak menyilaukan. Serat! Mario menutup tirai dengan satu tangan untuk menghalangi masuknya sinar matahari. Sesi kamar tersebut menjadi lebih gelap. Mario, apakah kamu masih akan memperlakukanku dengan baik? Sebelum garis pertahanan terakhirnya diterobos, Michelle menatap Mario dengan mata besarnya yang manja dan melontarkan pertanyaan itu dengan gugup. Tentu saja, tidak peduli sekarang atau kelak, kamu tetap wanita yang paling aku cintai. Kata Mario dengan serius. Baiklah. Michelle mengangguk-angguk, lalu perlahan berbaring di tempat tidur. Setelah mereka selesai. Setelah beristirahat sebentar, Michelle perlahan bangkit dari kasur dan masuk ke kamar mandi untuk mandi. Begitu Michelle masuk ke kamar mandi, Mario langsung melirik spray. Dalam sekejap, hidung Mario terasa berat dan air matanya berjatuhan. Kak Valentino, maafkan aku. Mario menggigit bantalnya dengan menyesal, seluruh tubuhnya gemetaran. Jejak merah di spray itu sangat mencolok. Artinya, ini adalah pertama kalinya bagi Michelle. Malam itu, kemungkinan Valentino benar-benar tidak melakukan apapun terhadap Michelle. Namun, Mario sama sekali tidak mendengarkan penjelasan Valentino. Malahan, Mario memukul dan menendang Valentino. Walau begitu, Valentino tidak membalas pukulannya sedikit pun. Valentino hanya mengatakan bahwa dia berharap Mario tidak akan menyesalinya suatu hari nanti. Fuh! Fuh! Mario menggertakkan giginya dan tersengal-sengal seperti binatang buas yang terluka. Suasana hatinya saat ini sangat kacau. Ada rasa bersalah terhadap Valentino dan ada juga cinta terhadap Michelle. Namun, bagaimanapun juga, Michelle memberikan malam pertamanya kepada dirinya. Oleh karena itu, suasana hati Mario saat ini sangat kacau. Setelah terdiam sekian lama, Mario segera mengganti spray dengan yang baru. Kemudian, dia berbaring di sisi samping tempat tidur dan mengisap sebatang rokok dengan tenang. Michelle keluar dari kamar mandi dengan wajah yang masih merona dan terlihat malu-malu. Kamu sudah ganti spraynya? Ujar Michelle dengan kaget.